Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada program otomatis gitu yang jalan di dalam diri? Reaksi cepat ya? Atau pikiran yang muter-muter terus? Iya, atau perasaan familiar yang tiba-tiba aja muncul, nggak tahu dari mana. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam lagi nih dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Fokusnya di bab 12. Oke. Kita akan lihat 2 langkah penting untuk proses meditasi di minggu ketiga. Langkah 5, mengamati dan mengingatkan, sama langkah 6, mengarahkan ulang. Ini yang soal membongkar diri lama itu ya? Betul. Gimana caranya kita mulai bongkar memori tentang diri kita yang lama? Siap nih, ambil alih kemudi dari autopilot internal kita. Tentu aja. Yang menarik dari 2 langkah ini tuh, desainnya tuh presisi banget loh. Kayak senter yang nyorot ke area yang sering nggak kelihatan. Maksudnya? Ya itu tadi, pola pikir, perilaku, perasaan otomatis kita. Ini bukan cuma konsep, tapi bener-bener fondasi praktis kalau Anda serius mau bikin perubahan yang awet gitu, nggak cuma sementara. Bener banget. Kalau nggak sadar ya ngulang terus ya. Nah itu dia, kita cenderung cuma ngulang masa lalu aja. Oke. Jadi misi kita sekarang ini ya membedah inti langkah 5 sama 6 ini. Kenapa sih kita perlu repot-repot ngamatin diri sendiri? Terus mengarahkan ulang pikiran. Penting banget itu. Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa mulai praktik? Biar bisa aktif ya, hari demi hari, lepasin kebiasaan jadi diri yang mungkin udah nggak kita mau lagi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Langkah 5, mengamati dan mengingatkan. Siap. Langkah kelima ini intinya ngajak kita jadi kayak ilmuwan buat diri sendiri. Jadi pengamat gitu tapi yang netral. Iya, netral itu kuncinya. Panduan ini nekenin banget pentingnya mulai ngenalin pikiran-pikiran spesifik, dorongan perilaku otomatis, terus nuansa perasaan yang nyambung sama emosi inti yang pengen diubah. Emosi yang mungkin udah diidentifikasi di langkah-langkah awal ya. Waktu mulai ngakuin, oh saya punya pola ini nih. Betul. Nah, kunci utamanya di sini, dan ini sering jadi tantangan nih di awal, adalah observasi tanpa penghakiman. Gimana tuh maksudnya tanpa penghakiman? Ya, kita lihat aja. Penulisnya kasih analogi bagus deh. Kayak pas kita mutusin berhenti makan gula atau ngerokok. Oke. Kan nggak langsung berhasil 100% ya kan? Tapi kita mulai sadar, oh ini nih rasa pengennya muncul. Kita perhatiin pemicunya apa, sensasi di badan gimana, pikiran yang rayu apa. Iya. Jadi lebih aware gitu ya? Persis, sama di sini juga gitu. Kita latih diri ngenalin dorongan impulsif, atau bisikan internal yang udah familiar banget. Kayak, udahlah gagal lagi gitu ya. Atau, emang nasibku begini. Nah, atau perasaan khas kayak cemas, marah, sedih yang tiba-tiba nyergap gitu aja, kita belajar kenalin, oh ini dia. Jadi ini bukan berarti kita harus neken atau ngelawan mati-matian pikiran atau perasaan itu pas muncul. Justru di tahap awal ini jangan dilawan dulu. Kalau dilawan malah seringnya makin kuat kan? Oh gitu ya? Iya, langkah 5 ini tujuannya bawa apa yang selama ini jalan di bawah sadar ke permukaan kesadaran kita. Kenalin aja pas kejadian. Kayak ngasih label gitu ya. Ini pikiran pesimis nih. Atau, ini rasa nggak nyaman yang biasa muncul kalau... Tepat. Itu langkah fundamental pertama buat lepas hafalan. Atau istilah di buku, unmemorize emosi itu dari identitas kita. Kan kita nggak bisa ngubah sesuatu kalau kita nggak sadar itu ada. Paham. Jadi kesadaran itu kuncinya. Tapi cuma itu aja manfaatnya? Kayaknya butuh usaha ekstra ya buat terus waspada gitu. Nah, ini dia poin penting yang sering kelewat. Dan ini bisa jadi motivasi kuat loh. Ada manfaat energi yang signifikan banget loh. Energi? Maksudnya gimana? Coba bayangin, energi mental sama emosional Anda kayak baterai HP. Oke. Tiap kali kita kejebak reaksi emosional otomatis yang lama, misalnya langsung marah pas dikritik, atau cemas berlebihan, itu kayak ngejalanin aplikasi boros banget di background. Oh iya, bener juga. Mode bertahan hidup, fight or flight, itu nguras energi banget. Nah, sebaliknya, tiap kali Anda berhasil ngamatin dorongan itu muncul, tapi nggak langsung ke bawah arusnya, Terus? Anda itu kayak berhasil nutup paksa aplikasi boros tadi. Anda secara harfiah ngirit energi vital Anda. Wah, suka banget analogi baterai ini. Jadi energi yang tadinya kebuang buat reaksi otomatis, sekarang bisa kita simpen atau alihin gitu. Tepat sekali. Dan energi yang berhasil dihemat ini bukan energi biasa loh. Ini sumber daya berharga banget. Bisa Anda investasikan lagi buat tujuan yang lebih gede. Tujuan apa tuh? Ya, proses penciptaan diri yang baru, bangun visi masa depan, ngerasain emosi yang lebih positif, ngelakuin tindakan baru. Semua itu butuh energi kan? Iya juga ya. Nah,
Langkah 5 ini secara nggak langsung bantu kita ngumpulin modal energi buat transformasi itu. Wah, ini ngasih perspektif baru kenapa observasi ini penting banget. Nggak cuma soal sadar doang ya. Terus buat bantu proses pengamatan ini, di buku ada bagian kesempatan menulis atau opportunity to write ya. Itu gimana kerjanya? Iya, itu latihan refleksi yang praktis banget. Jadi kita didorong buat benar-benar duduk, terus nulis. Nulis apa? Nulis jawaban dari pertanyaan gini, gimana saya biasanya bertindak atau berpikir pas saya ngerasain emosi X yang mau saya ubah ini? Oke. Tujuannya apa tuh? Biar jelas wujud nyata pola otomatis kita di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana. Contohnya bisa personal banget kan, mungkin ada yang cenderung ngeritik pasangan. Atau ngeluh terus soal pekerjaan? Betul, atau tiba-tiba narik diri, ngisolasi diri. Atau mungkin lari ke makanan, belanja, atau main medsos? Oh, jadi perilaku spesifiknya ya? Ya. Ngenalin perilaku spesifik inilah yang nanti bakal kita tandain pas lagi observasi. Jadi lebih konkret ya, nggak abstrak lagi. Oke, jadi setelah kita mulai agak bisa nih, ya walaupun belum sempurna, nangkep momen-momen munculnya pikiran, perasaan sama perilaku otomatis ini, terus apa? Langkah 6 masuk di sini. Benar banget. Langkah 6 mengarahkan ulang atau redirecting. Ini tindakan sadar yang ngikutin observasi tadi. Oke. Pas kita berhasil nangkep karena latihan langkah 5 tadi, munculnya pikiran, perasaan, atau dorongan dari pola lama itu, kita nggak berhenti di situ. Kita secara sadar ngelakuin intervensi. Intervensi? Kayak gimana tuh? Apa kita harus debat kita sama pikiran kita? Nah, panduan ini nawarin alat yang simpel tapi kuat banget secara mental atau mungkin di awal-awal biar lebih nampol diucapin aja pakai suara ya walaupun pelan. Ngomong apa? Katakan ke diri sendiri satu kata perintah, ubah, atau bahasa Inggrisnya change. Cuma gitu. Ubah. Iya, perintah tunggal yang tegas ini fungsinya kayak tombol interupsi darurat buat program bawah sadar yang lagi mau jalan. Ini momen kita secara eksplisit bilang, sadar nih, ini program lama, dan saya milih nggak ngejalanin sekarang. Kita ambil alih lagi kendalinya dari si autopilot. Cuma satu kata. Ibah. Kayaknya simple banget ya. Tapi emang bisa ya ngentin program yang mungkin udah jalan bertahun-tahun? Justru simpelnya itu kekuatannya. Ini bukan soal kita nego panjang lebar sama pikiran lama kita. Itu malah seringnya bikin makin kuat kan? Oh iya juga sih. Perintah ubah ini kayak pemutus sirkuit yang cepet. Tentu, awalnya mungkin program itu bakal coba jalan lagi beberapa detik kemudian, tapi tiap kali kita nangkep dan bilang ubah, kita lagi ngelatih ulang otak kita loh. Jadi kayak ngasih sinyal terus-menerus gitu? Betul. Kita kasih sinyal kuat kalau kita udah nggak mau lagi ikutin jalur otomatis itu. Ini soal bangun otoritas atas pikiran kita sendiri. Menarik, menarik. Terus katanya seiring waktu 2 langkah ini bisa nyatu ya? Betul sekali. Kalau latihannya konsisten, langkah 5 mengamati sama langkah 6 mengarahkan ulang ini bahkan mulai kerasa kayak satu gerakan mental aja. Mulus dan hampir instan. Jadi gimana tuh? Ya, pas kita nangkep munculnya pola lama, pikiran negatif rasa cemas yang familiar itu, otomatis respons internal kita langsung ubah. Nggak pakai mikir lama lagi. Wah keren. Kayak refleks baru gitu ya jadinya. Persis. Jadi semacam refleks mental baru yang kita bangun. Refleks yang memberdayakan bukan yang bikin kita lemah. Jadi kalau udah mulai bisa gabung gini, itu tanda bagus dong ya? Itu tanda kemajuan yang signifikan banget. Artinya kita udah nggak sepenuhnya dikendaliin sama program masa lalu. Kesadaran kita mulai punya kekuatan nyata buat intervensi dan ngarahin. Oke. Ini juga sinyal kalau kita makin siap nih buat masuk ke fase berikutnya. Fase penciptaan. Mulai aktif ngerancang dan ngerasain realitas sama diri yang baru. Yang tentu aja dibahas lebih lanjut di langkah-langkah berikutnya di buku ini. Dan ini latihannya nggak cuma pas kita lagi aktivitas biasa kan ya? Di panduan meditasi minggu ketiga juga ada instruksinya ya? Tepat. Panduan meditasi minggu ini secara eksplisit nyuruh kita buat nambahin langkah 5 dan 6 ini ke rutinitas meditasi harian, dilakuin setelah kita selesai langkah 1-4 yang udah dilatih sebelumnya. Tujuannya apa? Dilatih pas meditasi? Tujuannya ya buat ngelatih otot mental ini di lingkungan yang relatif tenang dan terkontrol. Kita sengaja biarin pikiran kita keluyuran, terus amatin kalau ada pikiran atau perasaan terbatas muncul, nah terus kita praktekin perintah ubah. Oh, jadi kayak latihan di gym mental gitu ya? Iya, bener banget. Meditasi itu nyediain gym mentalnya. Kalau kita latih di sana, kemampuan ngamati sama ngarahin ulang ini jadi lebih keasah dan otomatis. Tujuannya ya biar bisa kita bawa keluar dari sesi meditasi.
ke medan perang kehidupan sehari-hari gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi pas lagi rapat atau kejebak macet, atau lagi ngobrol sama keluarga, terus tiba-tiba pola lama itu muncul, respons amati ubah ini udah lebih siap dan refleksif. Kita latih otak sama tubuh buat respons secara baru, bahkan di tengah kesibukan. Wah, proses ini kedengarannya benar-benar soal ngerebut kembali kendali ya. Nggak pasrah lagi sama program otomatis, tapi jadi pengamat sadar dan nahkoda aktif buat kondisi internal kita. Dan penting juga nih dipahami, proses ini mungkin nggak selalu mulus jalannya. Oh ya? Kenapa tuh? Sumber ini juga ngingetin kalau tubuh kita yang secara kimiawi udah kebiasaan atau bahkan kecanduan sama koktail emosi lama. Maksudnya gimana tuh kecanduan emosi? Ya, misalnya, udah kebiasaan sama adrenalin dari marah atau kortisol dari stres. Nah, pas kita mulai ngentiin pasakannya, tubuh bisa protes. Protes? Kayak gimana protesnya? Bayangin aja sel-sel tubuh kita udah biasa mandi hormon stres atau sedih bertahun-tahun. Pas kita secara sadar mulai ngamati dan ngubah pola pikir yang micu emosi itu, sel-sel ini kan punya reseptor buat kimia itu tuh, bisa secara harfiah ngirim sinyal kimiawi balik ke otak. Wah, beneran secara biologis ya? Iya, ini bukan metafora doang. Rasanya kayak pelanggan setia yang marah karena kafe langganannya tiba-tiba ganti menu kopi favoritnya. Mereka teriak minta pesanan yang biasa. Kok marah? Itu bisa jadi dari protes tubuh ini ya? Sangat mungkin. Buku ini ngejelasinnya kayak dialog antara tubuh sama pikiran. Tubuh nyoba narik kita balik ke keadaan kimiawi yang familiar. Ya meskipun keadaan itu nggak enak atau nggak sehat. Oke. Nah, ngenalin bisikan-bisikan ini sebagai bagian dari program lama yang lagi kita coba bongkar, itu bagian dari langkah 5, mengamati. Terus dengan sadar pakai perintah ubah, itu langkah 6, mengarahkan ulang. Ini pertarungan internal yang nyata di level biologis. Wah, ini jadi makin paham kenapa perubahan itu kadang rasanya sulit banget. Tapi tiap kali kita berhasil, Tiap kali kita berhasil ngamatin tanpa kebawa arus, dan tiap kali kita berhasil interupsi pakai ubah, kita ngelakuin 2 hal penting secara neurologis. apa aja tuh? Pertama, kita ngelemahin koneksi saraf lama yang nyambung ke pola itu. Kedua, kita mulai bangun dan nguatin jalur saraf baru yang nyambung ke kesadaran dan pilihan sadar. Jadi, beneran ngebentuk ulang otak gitu ya? Secara harfiah, kita lagi ngebentuk ulang arsitektur otak kita dan ngondisiin ulang tubuh kita ke pikiran yang baru, bukan yang lama. Oke. Mari kita rangkum sedikit ya. Apa sih arti penting langkah 5 sama 6 ini buat Anda yang lagi dengerin dan mungkin lagi dalam perjalanan transformasi ini? Monggo. Jadi, langkah mengamati dan mengingatkan sama mengarahkan ulang ini bukan cuma teknik biasa, tapi alat fundamental buat mulai bongkar fondasi diri lama kita secara sadar. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri loh ya, Betul. tapi soal ngenalin mesin otomatis kita dan milih kapan mau diaktifin atau enggak. Ini tindakan pemberdayaan diri banget. Dan implikasinya itu jauh lebih dalam loh daripada sekedar ngentiin kebiasaan jelek. Coba pikir gini deh. Proses ini tuh kayak reklamasi besar-besaran atas sumber daya kita yang paling berharga. Apa tuh? Energi dan kesadaran kita. Tiap kali kita berhasil ngamati dan ngarahin ulang, kita nggak cuma ngubah pikiran sesaat, kita ngubah biologi sama kimia tubuh kita. Kita ngebebasin energi yang tadinya kejebak di siklus reaksi masa lalu. Energi yang bebas itu terus bisa dipakai buat apa? Buat menciptakan, buat bangun masa depan yang kita mau. Bukan cuma muter ulang drama masa lalu terus-terusan yang didikte sama emosi hafalan. Jadi geser ya fokusnya. Iya, ini pergeseran esensial dari sekedar bertahan hidup dari hari ke hari, jadi menciptakan hidup yang kita pilih secara sadar. Ini langkah aktif menuju kebebasan personal yang sejati. Wah, dalam banget ya. Oke, ini ada pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau program pikiran dan perasaan otomatis, yang mungkin udah ngakar puluhan tahun, ternyata bisa diinterupsi dan mulai diarahin ulang cuma pakai kesadaran sama perintah simpel kayak ubah. Seberapa besar sebenarnya potensi kendali yang selama ini mungkin ngumpet di dalam diri Anda? Potensi atas realitas internal Anda yang mungkin sering kerasa kayak angin liar di luar kendali. Padahal mungkin, kuncinya udah ada di tangan Anda selama ini. Coba renungkan deh, potensi kekuatan dari kesadaran dan pilihan ini.